Kaneli merasa sukacita sekali karena hari ini hari Minggu. Kaneli bisa bersukacita bertemu bersama dengan kalian, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini apakah adik-adik merasa sukacita? Kaneli harap semua kita di sini bersukacita, baik pun kalian yang di rumah. Amin. Ada sukacita? Amin. Pasti ada sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Adik-adik di Sekolah Minggu Resort Batam Barat. Halo adik-adik di Sekolah Minggu Resort Batam Barat. Kita ada 3 jemaat nih. Halo adik-adik Sekolah Minggu Tanjung Piayu. Apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Halo adik-adik di GKPS Batu Aji. Apa kabar? Pasti luar biasa juga. Halo adik-adik yang di GKPS Sagulung. Apa kabar? Luar biasa juga. Kaneli harap semuanya kita luar biasa. Mari adik-adik kita menyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan, bersukacita, menaikkan pujian ini. Halo, halo, hello, hello, apa kabar? Mari kita menyanyi adik-adik, menanyakan kepada mungkin sama kakak, adik, mama, dan bapaknya. Halo, halo, hello, hello, apa kabar? Kita angkat pujian ini, kita bersukacita, memuji nama Tuhan. Sebab apa? Yesus selalu ada di tengah kita. Apa kabarmu? Cucu, cucu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersuka cita di hari ini, karena Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan, di minggu kantate ini, agar kami bisa bernyanyi untuk Tuhan, lewat pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, siapa yang mau untuk memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi? Ada yang mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi? Pasti ada. Kakak-kakak berdua, kita mau memuji nama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi? Oke, karena apa kita mau memuji nama Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan? Sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita itu baik. Amin? Amin. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada bersesudah, kasih setia Tuhan selalu baru selalu. Setiap hari mengalir kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
waktunya kita untuk membaca dasatitah kita. Dasatitah kita ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius. Matius itu perjanjian baru ya adik-adik. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di sini Kaneli membacakannya bersama-sama dengan kalian di rumah. Sudah dapat adik-adik? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan, pengganti dasatitah kita ya adik-adik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Adik-adik, demikian dasatitah kita. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Adik-adik, Kaneli sejak kenal Yesus berubah hidupnya. Dari yang suka marah-marah, sedikitlah berubah. Dengan berkuranglah marah-marahnya. Adik-adik juga demikian. Jikalau sudah kenal Tuhan Yesus, dari yang bermalas-malasan, sedikit rajin, bahkan menjadi anak yang rajin ya adik-adik. Mari kita angkat pujian kita sebelum kita nanti membacakan ayat hafalan kita. Kita angkat satu pujian ini, sejak ku kenal Yesus. Ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dimenangkan olehnya. Shalala, shalala,
hafalan? Pasti ada. Kaneli juga lihat loh, ada dikasih ayat hafalan. Coba dari anak sekolah Minggu Tanjung Piayu, ayat hafalannya apa? Oke, betul. Dari Batu Aji, ayat hafalannya dari Nats apa? Betul sekali. Dari mana belum ya? Sagulung, GKPS Sagulung. Ayat hafalannya apa adik-adik? Benar, pinter-pinter ternyata adik-adik sekolah minggu GKPS ya. Nah, kita bersama-sama mengucapkannya. Adik-adik dari rumah, Kaneli bersama-sama dengan kalian dari tempat ini. Ayat hafalan kita minggu lalu, seperti yang kalian sudah ucapkan tadi, Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, luar biasa adik-adik bisa mengucapkan ayat hafalannya. Dan adik-adik, hari ini Kaneli mau kasih tahu ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 21a. Sama-sama yuk adik-adik mengulangnya bersama-sama dengan Kaneli. Yohanes 20 ayat 21a. Isinya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ayo adik-adik kita ulangi bersama-sama ayat hafalan minggu ini. Yuk sama-sama ya, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ya adik-adik, itu ayat hafalannya minggu ini. Minggu depan akan kita bacakan bersama-sama bagi adik-adik yang menghafalkannya. Kaneli yakin semua menghafalkannya, karena ayat hafalannya singkat ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari dan menuntun kami, sehingga kami akan mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Iya, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, pasti ada sukacita ya. Semua sukacita. Kakak, abang, mama, bapak, semua sukacita. Walau di rumah tetap sukacita. Karena sukacita itu indah loh. Sukacita itu menyenangkan, sukacita itu berkat dari Tuhan. Nah, makanya kita semua perlu bersuka cita. Karena ketika kita sukacita, orang lain yang melihat kita juga sukacita. Nah, ketika kita sukacita, orang lain juga menerima sukacita. Oleh karena itu, mari bagi berkat itu dengan sukacita. Nah, berikan sukacitamu kepada orang lain. Ketika engkau bersukacita, mama bapak juga sukacita. Ketika mama bapak sukacita, anaknya juga sukacita. Ketika anak sekolah minggu semua sukacita, maka kita semua sukacita. Nah, tapi kalau satu orang cemberut, yang lain juga pasti melihat, ih cemberut. Akhirnya tidak jadi tersenyum. Oleh karena itu enggak enak ya kalau cemberut. Gak enak juga ketakutan. Baiklah kita bersuka cita. Itulah tema kita hari ini. Nah, kita lihat gambar. Kalau kita bersuka cita, seneng kan? Orang iya. Tapi kalau kita cemberut atau ketakutan, orang lain juga ketakutan. Nah, baiklah kita bersuka cita. Nah, sekarang ada enggak sukacitanya di rumah? Jangan karena di rumah terus tidak sukacita loh. Ya kan? Dulu waktu kami sekolah, tiba liburan. Senang kali kalau udah liburan. Kalau sekarang liburan orang jalan-jalan, ke pantai, belanja-belanja. Ya kan? Kalau kami dulu tidak loh. Kalau kami kalau liburan itu pulang ke kampung opungnya. Nah, setelah liburan, guru membuat tugas mengarang dan menggambar. Jadi dikumpulkanlah itu, karena bahagianya digambarlah gambar pemandangan, ada danaunya, ada pohon kelapanya. Terus dikaranglah kami jalan-jalan ke tempat opung, ke tempat tulang dan lain sebagainya. Nah, tanda sukacita. Nah, kalau sekarang karena corona nggak bisa jalan-jalan, karena corona nggak bisa ke pantai. Tapi bukan berarti kita tidak sukacita. Nanti selesai corona kita bisa
bersukacita lebih dan bersukacita lagi. Karena bisa sekolah minggu, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Nah oleh karena itu kita sama-sama berdoa supaya cepat berlalu coronanya ya. Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan murid-muridnya. Hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita akan perlunya sukacita. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bukan karena jalan-jalan makanya mereka bersukacita. Bukan karena pergi ke rumah opungnya. Bukan karena ada uangnya atau karena jajan. Tapi mereka bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka melihat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelumnya mereka ketakutan. Karena Yesus dipukuli, disiksa, disalibkan, dan mati serta dikubur. Nah perasaan mereka sedih sekali. Perasaan mereka bukan hanya sedih, ngeri. Dan mereka juga ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena para serdadu dan juga orang-orang Yahudi mencari semua orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ditangkap. Maka mereka ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah. Nah adik-adik, maka disebutkan dalam khotbah kita hari ini pada suatu hari dan malamnya itu mereka berkumpul di satu rumah. Mereka berkumpul di satu rumah. Karena apa? Karena ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah. Kalau sekarang kita ketakutan karena apa? Kita duduk di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, sekolah di rumah. Karena apa? Karena corona kan? Bukan karena mau ditangkap orang Yahudi. Tapi karena corona. Karena kita tidak melihat. Tapi bila kita kena, kita bisa sakit dan bisa juga meninggal. Banyak loh yang meninggal karena kena corona. Makanya kita di rumah. Tapi pada waktu itu bukan karena corona. Tapi ada orang Yahudi yang mau menangkap semua pengikut-pengikut Yesus. Maka mereka berkumpul di satu rumah. Mereka tutup semua pintunya. Mereka tutup semua jendela-jendelanya. Karena mereka ketakutan. Pokoknya semua ditutup, dikunciin semuanya. Dulu waktu Inang waktu kecil kan. Kalau di rumah jangan buka pintu kalau siapa yang datangnya. Ditutup kuncinya, dikunci semua, ditutup pintu dan jendelanya. Kalau ada yang ngetuk pintu langsung lari pergi ke bawah kolong karena ketakutan. Murid-murid Yesus bukan pergi ke bawah kolong tapi mereka di satu rumah berdoa. Mereka tidak takutlah untuk bernyanyi kuat-kuat. Nanti ketahuan sama orang Yahudinya. Tapi mereka semua berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Nah ternyata sewaktu mereka berdoa dan mereka semua bersama berkumpul di rumah itu, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Loh, tapi tadi kuncinya ditutup. Tadi nggak ada yang terbuka jendelanya. Yesusnya dari mana datangnya? Yesus bisa saja datang dari mana? Karena dia punya kuasa dan dia Allah yang maha hadir. Kapan saja, di mana saja dia bisa hadir. Dan dia hadir di tengah-tengah mereka yang pada waktu itu ketakutan. Dan Yesus katakan, damai sejahtera Allah bagimu. Terus ditunjukkannya lambungnya yang kena paku. Terus mereka sangat bersukacita. Yang tadinya ketakutan, yang tadinya mereka itu diam di satu rumah, mereka bersukacita. Karena apa? Karena ketemu dengan Yesus. Nah, bertemu dengan Yesus ternyata membawa dampak sukacita. Bertemu Yesus ternyata bahagia. Bertemu Yesus ternyata sejahtera. Karena Yesus bawa damai sejahtera bagi semua anak-anak Tuhan. Termasuk kita pada saat ini. Nah adik-adik sekolah minggu, apa yang mau disampaikan pesan Yesus pada waktu itu? Ketika Yesus datang ke rumah Tuhan, ke rumah mereka. Ke rumah yang ditutup itu. Yesus berpesan yang pertama adalah damai sejahtera akan berada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus katakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu ke seluruh dunia untuk mengabarkan firman Tuhan.
Nah pada saat ini bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu semua juga dikatakan Yesus mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya dunia memiliki damai sejahtera, supaya dunia bersuka cita, supaya dunia menikmati kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik apa lagi? Kata Yesus kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Dengan kekuatan Roh Kudus, mereka menjadi kuat. Roh Kudus menyertai murid-muridnya. Roh Kudus ditemani bersama dengan mereka untuk melakukan pemberitaan Injil. Nah, Roh Kudus juga menyertai kita semua. Sehingga kita punya keberanian untuk menyatakan firman Tuhan. Roh Kudus juga menghibur mereka ketika mereka sedih. Roh Kudus juga menguatkan mereka ketika mereka ketakutan. Roh Kudus juga mengajar mereka untuk mengampuni. Nah adik-adik, ada yang enggak ketakutan sekarang. Kalau ada yang ketakutan oleh karena apapun, mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita dikuatkan sehingga tidak takut. Nah adik-adik, ada yang enggak membenci orang lain, membenci mamanya, membenci bapaknya. Ada enggak? Yesus katakan Roh Kudus diberi kepada setiap hati kita untuk mampu mengampuni. Bahkan mengampuni orang yang membenci kita. Coba adik-adik, semalam minggu yang lalunya mereka melihat Yahudi meludahi, memaki, menyalibkan Yesus. Bisa enggak mereka mengampuni itu langsung? Belum tentu bisa kan? Apalagi orang-orang yang memukuli Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus katakan, ampunilah mereka supaya mereka diselamatkan. Nah mereka juga harus mampu mengampuni orang-orang yang membunuh Yesus. Karena Yesus sudah lakukan itu di kayu salib. Sudah mengampuni orang banyak. Termasuk orang-orang yang membenci dan memukuli dia. Nah kita juga disuruh untuk mengampuni. Ayo, ada yang kamu benci enggak? Ampunilah dia. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu mengampuninya. Karena ketika kita tidak mampu mengampuni, kita tidak suka cita loh. Ayo, lihat dulu siapa yang masih dendam, mukanya muka cemberut, muka marah, muka kecewa. Tapi ketika kita mengampuni, kita berseri-seri, bersuka cita. Yesus mau supaya kita bersuka cita, berkantate, memuji Tuhan. Karena apa? Karena Allah rindu kita selalu berbahagia dan bersuka cita. Demikian yang Tuhan kehendaki dari kita. Oleh karena itu kita disuruh Tuhan Yesus untuk saling mengampuni. Siapapun orang yang membenci kita. Terkadang kan kalau kita dijahati atau dipukul, kita marah kan? Bisa enggak mengampuni? Jangan bilang enggak bisa ya, karena Yesus katakan mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita akan berbahagia dan bersuka cita. Nah, Yesus mau kita selalu menjadi orang-orang yang mengampuni. Karena ketika kita mengampuni yang membenci kita, maka kita akan mampu menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Kalau kita membenci, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan padanya? Tapi ketika kita mengampuni, pasti kita akan mau menyampaikan yang baik. Supaya dia bahagia, supaya dia suka cita, supaya dia damai sejahtera. Adik-adik, mari kita semua mengampuni supaya kita suka cita. Mampu bernyanyi, berkantate. Nah hari ini adalah hari bagi kita adalah minggu kantate. Kantate artinya bernyanyi. Orang yang mengampuni pasti mampu berkantate. Mari berikan hatimu supaya mampu mengampuni seperti Yesus mengampuni. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan dan mengajari kami supaya kami mampu mengampuni. Dan dengan demikian kami mampu memberitakan Injil melalui kehidupan kami. Bersuka cita, berbahagia dan bernyanyi dalam kehidupan kami. Biarkan anak-anak sekolah minggu menjadi orang-orang ceria dan bersuka cita. Sehingga kami boleh mengabarkan Injil-Mu lewat kehidupan kami yang bahagia dan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah sekarang adik-adik, gimana rasanya sudah mendengar firman Tuhan? Semakin bersuka cita, semakin kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo adik-adik, persembahan yang sudah disiapkan dari tadi, mari diangkat. Kita katakan kepada Tuhan, Hubere hubani harajaon ninai bata. Sama-sama yuk adik-adik di rumah, diangkat persembahannya, dikatakan bersama persembahannya ya adik-adik. Hubere hubani harajaon ninai bata. Nah adik-adik sambil mengumpulkan persembahannya, punya kakak, punya adik, abang, atau mama dan papanya, kita angkat pujian kita. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi yuk adik-adik, kita angkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hati kita semua. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Siapa yang berikan? Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala berkat bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hingga pada saat ini Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati menjadi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi kepadamu. Dan biarlah dengan semuanya itu kami boleh beroleh sukacita daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar dan yang tua. Kiranya Tuhan memberkati semuanya sehingga hari ini boleh kami kuduskan menjadi harinya Tuhan. Hari di mana kami menyembah kepadamu Bapa. Hari di mana kami boleh bersukacita, berkantate di hadapan Tuhan. Kiranya yang Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Dan biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, memberikan seluruh kebahagiaan bagi kami. Walaupun di dalam menghadapi pandemi corona, pada saat ini kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemampuan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami hagano pasada uhur nami aseto ranggano sing boy dalanan nami salakana torsa dopama soman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.